gimana sih Pak mekanisme sistem pilkada oleh DPRD yang dicanang-canangkan oleh Bapak Presiden kita? Ya, perwakilan dipilih oleh DPRD begitu ya Pak ya. ya. Mungkin anggarannya mau dialihkan ke makan siang gratis atau yang lainnya begitu Ya, ya Pak ya. Oke, mungkin podcast, kami hadir kembali untuk mengedukasi teman-teman MIMA, teman-teman FHUNER, dan teman-teman seluruh peminat hukum yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, yang teman-teman semua di sini sudah melaksanakannya di pertengahan bulan lalu ya Pak ya. Ya. Dan tentunya di sini kita juga mengundang narasumber yang luar biasa sekali. Di sini sudah hadir bersama kami Bapak Dr. Muhammad Syaiful Aris SHMH, Pak Aris selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga ahli pemilu di bidang ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mungkin Pak Aris sudah menyapa teman-teman yang lagi nonton nih Pak. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke, Mas ada yang mau disapa lagi mungkin Pak? Tidak ada. Oke, teman-teman, mungkin udah tadi di-spill dikit-dikit kan ya Pak, apa yang sudah dilakukan teman-teman di pertengahan bulan lalu. Dan mungkin kita langsung kasih tahu aja tentang tema pembahasan kita kali ini, yakni wacana mengembalikan sistem pilkada oleh DPRD seperti pada masa Orde Baru begitu ya Pak ya, yang akan disimak secara tuntas oleh Pak Aris selaku ahli pemilu Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mungkin Pak Aris, pertama-tama Pak Aris bisa memberikan gambaran nih ke teman-teman, gimana sih Pak mekanisme sistem pilkada oleh DPRD yang dicanang-canangkan oleh Bapak Presiden kita? Ya, sebetulnya tentang pilkada, tentang pemilihan kepala daerah, saya menulis buku yang terbaru ya. Boleh saya tunjukkan? Boleh Pak. Jadi saya menulis buku yang insya Allah di dalamnya ada pembahasan tentang sejarah pilkada dan konsepnya. Jadi buku saya yang baru terbit tentang judulnya Strategi Memahami dan Menyelesaikan Sengketa Pilkada Serentak. Dan di dalam itu membahas salah satu bab pertamanya adalah tentang sejarah pilkada. Jadi dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang model pilkada serentak nasional. Dan di bagian terakhir dari buku ini saya juga melakukan perbandingan pelaksanaan pilkada di beberapa negara di dunia ini. Kemudian saya menawarkan satu ide bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan pilkada untuk ke depan. Tentu ini sebagai sebuah konsep itu yang salah satunya barangkali kita bisa melihat yang kemarin dimunculkan oleh Pak Presiden Prabowo tentang pelaksanaan pilkada yang tidak perlu dilaksanakan secara langsung tapi cukup dipilih melalui DPRD. Nah itu dalam buku saya juga ada pembahasan tentang. Oke, mungkin untuk sebagai pemula teman-teman bisa baca bukunya Pak Aris yang terbaru di mana Pak? Mungkin teman-teman bisa. Ini ada di online atau ada di LBS Law Store atau bisa cari secara online atau di toko buku sekitar Airlangga juga. Oke, sudah ada di mana-mana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung baca bukunya Pak Aris untuk mengupas lebih tuntas lagi terkait pilkada itu sendiri ya Pak ya. Mungkin terkait pilkada yang dicanangkan, kita kembali ke pilkada oleh DPRD itu sendiri ya Pak ya. Terkait konstitusionalitasnya, mungkin apakah justru pelaksanaan yang seperti itu yang dilaksanakan oleh DPRD itu justru melanggar konstitusi atau bagaimana begitu Pak? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Ya. Karena mungkin kalau kita tidak di kelas mungkin tidak buka konstitusi. Iya betul. Makanya saya coba sekarang buka di dalam ketentuan konstitusinya seperti apa. Jadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu diatur di pasal 18 ayat 4. Jadi itu salah satu-satunya ketentuan konstitusi yang diatur. Nah kita lihat ketentuannya seperti apa. Jadi kalau kita baca, saya bacakan ya, ketentuan pasal ini menyebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Jadi yang kita garis bawahi pelaksanaan untuk pemilihan kepala daerah itu adalah secara demokratis. Ini
berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar untuk pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPR kabupaten kota, provinsi, dan juga DPD. Itu disebutkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi di situ secara jelas kalau untuk pemilu presiden dan seterusnya tadi itu harus langsung, jadi tidak boleh perwakilan. Tapi untuk pemilihan kepala daerah itu term atau kalimat yang digunakan adalah secara demokratis. Nah, kalau kita baca dalam konteks sejarah penyusunannya dalam amandemen Undang-Undang Dasar ini dalam naskah komprehensif, secara demokratis itu bisa dimaknai langsung ataupun tidak langsung. Jadi itu secara artian konstitusi, kalau toh nanti pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan, itu tidak perlu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Yang bisa dilakukan adalah mengubah Undang-Undang Pilkada yang sekarang. Jadi apakah pemilihan melalui DPRD atau pemilihan perwakilan untuk kepala daerah itu sesuai dengan konstitusi? Sesuai. Cuma nanti kita lihat memang akan terjadi perdebatan pro dan kontra terhadap pilihan itu, pilihan secara langsung atau tidak secara langsung. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Oke, tapi boleh nggak sih Pak, kan kok pasal 18 sebenarnya demokratis, harus secara demokratis, tapi pasal 22-nya bilang kalau secara langsung, tapi kan nggak ada penambahan kalau boleh langsung atau nggak langsung. Tapi interpretasi dari demokratis sendiri itu bisa bercabang kedua gitu Pak, jadi kayak langsung bisa secara langsung dan tidak langsung, boleh nggak? Iya. Jadi kalau peruntukan pasal 22E itu kan tidak diperuntukkan untuk pemilihan kepala daerah. Jadi kalau kita pemilihan kepala daerah itu merujuknya ke pasal 18 ayat 4. Di situ kan langsung disebutkan ada untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, jadi sebetulnya sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia itu kalau kita lihat periodenya, modelnya itu ada 4. Nah, itu juga saya tulis dalam buku saya. Model yang pertama, kalau kita belajar dari sejarah sejak awal proses itu, pertama model yang digunakan di Indonesia itu adalah model penunjukan. Nah, itu pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1940. Jadi pada saat itu setelah kemerdekaan. Nah, modelnya dulu, model yang pertama adalah gubernur itu ditunjuk oleh presiden langsung atas usulan dari DPRD provinsi. Nah, kemudian untuk bupati atau wali kota itu ditunjuk oleh Mendagri, Menteri Dalam Negeri, atas usul DPRD kabupaten kota. Nah, itu periode yang pertama. Nah, kemudian proses ini berjalan sampai model penunjukan ini berjalan sampai sekitar tahun 99. Pada saat itu kan 98 kan era reformasi, penunjukan model penunjukan ini dikritik karena dianggap ini tidak aspiratif. Nah, seiring berkembangnya waktu, kemudian model penunjukan ini diubah. Nah, kemudian muncullah model yang kedua dari model penunjukan menjadi pemilihan perwakilan. Nah, pemilihan perwakilan itu dasar hukum pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Nah, modelnya pemilihan perwakilan ini seperti apa? Pemilihan perwakilan itu jadi untuk gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, kemudian untuk bupati atau wali kota itu dipilih oleh DPRD kabupaten atau kota. Nah, itu model yang kedua. Nah, kemudian model yang kedua ini seiring bergilirnya waktu itu juga dikritik oleh masyarakat. Kenapa? Karena ada beberapa pada saat itu yang terjadi gubernur atau bupati yang dipilih oleh DPRD itu tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan ada problem dianggap bahwa
ada dugaan transaksi juga dalam konteks pemilihan perwakilan itu. Transaksi itu terjadi di tingkat DPRD itu, anggota DPRD di situ, karena itu juga ada problem. Nah, sehingga ada gap antara aspirasi rakyat dengan yang keterpilihan. Dan di mana ruang rakyat untuk melakukan pemilihan itu menjadi masalah. Nah, kemudian dari model yang kedua pemilihan perwakilan itu yang dikritik, kemudian muncullah model yang ketiga, yaitu pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung berarti itu kan ya gubernur dipilih langsung oleh rakyat dalam wilayahnya, bupati juga, bupati atau wali kota sama. Nah, itu pertama kali dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir yang baru saja kita laksanakan beberapa bulan yang lalu dan sekarang masih dalam beberapa daerah masih dalam proses sengketa hasil itu model yang keempat. Apa sih yang model yang keempat? Model yang keempat adalah pemilihan langsung tapi modelnya serentak nasional. Jadi pelaksanaannya yang kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, modelnya adalah dipilih langsung oleh rakyat dan juga serentak bersama-sama. Nah, seiring berkembangnya waktu ini, model pemilihan langsung ini juga menjadi perdebatan. Dikritik. Ya, dikritik. Karena apa? Karena salah satunya dianggap biayanya mahal. Benar. Sehingga termasuk di sana ada potensi dugaan money politik yang besar karena harus melibatkan banyak pemilih. Akhirnya kemudian muncul wacana, ternyata model pemilihan langsung ini juga ada problem, sehingga gagasannya kita kembali lagi kepada model yang kedua tadi, pemilihan perwakilan. Jadi sebetulnya modelnya sudah pernah kita lakukan semua dan masing-masing memang memunculkan pro dan kontra. Itu gambaran secara Mungkin berarti pemilihan serentak yang dilakukan itu karena anggarannya terlalu besar gitu ya Pak ya. Jadi mau dikembalikan ke perwakilan dipilih oleh DPRD begitu ya Pak ya. Mungkin anggarannya mau dialihkan ke makan siang gratis atau yang lainnya begitu ya Pak ya. Mungkin tadi kan berarti wacana ini kan berarti model bentuk kedua ya Pak ya. Dan yang kita lakukan di tahun ini adalah model keempat. Dari Pak Aris sendiri pro kontra yang Pak Aris ketahui untuk komparasi efektivitas sistem pilkada yang dipilih oleh DPRD melalui keterwakilan itu dengan pilkada serentak ini apa aja Pak? Mungkin dari Pak Aris. Iya, salah satu model ini, maksud saya dua pilihan model ini melalui perwakilan atau langsung ini ya sebetulnya tidak lepas dari kekurangan metodenya. Saya melihat dulu kenapa model perwakilan ini juga menjadi sorotan gitu. Kenapa begini? Model perwakilan ini itu sebetulnya juga tidak menjamin bahwa tidak ada sifat transaksional. Karena apa? Karena kalau di dalam konteks pemilihan nanti, ya pemilihnya adalah dari anggota DPRD provinsi atau kabupaten. Nah, di situ juga masih memungkinkan sekali kalau kita belajar dari waktu yang lalu ada transaksional potensi itu ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, model pemilihan perwakilan itu juga tidak menutup kemungkinan aspirasi masyarakat itu tidak tersampaikan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Maka sebetulnya kepala daerah yang dipilih tidak secara langsung, maka nanti loyalitasnya itu bukan loyalitas pada masyarakat, tapi loyalitas pada pengusungnya. Nah, pengusung anggota DPRD itu siapa? Karena mayoritas, karena semua anggota DPRD adalah anggota partai politik, maka di situ nanti kepala daerah itu akan lebih loyal kepada anggota DPRD daripada partai politik itu. Kemudian yang berikutnya, kelemahan
dari model pemilihan perwakilan itu bahwa dalam teori konteks antara hubungan masyarakat dan rakyat itu kan ada yang disebut dengan legitimasi. Oh ya. Nah, legitimasi itu adalah bagian yang penting dari dukungan secara material maupun formal kepada kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih itu kalau kemudian dipilih secara langsung, maka dia akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat sehingga dia mendapatkan dukungan. Nah, kemudian berikutnya dulu kalau kalau gubernur atau bupati wali kota itu dipilih oleh anggota DPRD, maka pemberhentiannya pun itu nanti juga bisa diberhentikan oleh anggota DPRD, sehingga gubernur atau bupati itu kalau kita dalam konteks presiden ada namanya impeachment walaupun di kepala daerah tidak, maka DPRD kabupaten kota itu juga bisa melakukan impeachment terhadap impeachment dalam tanda kutip itu untuk mengusulkan pemberhentian, sehingga potensi untuk kepala daerah yang dipilih oleh perwakilan itu mudah diberhentikan oleh wakil rakyat. Nah, itu beberapa kelemahan karena ini kan waktunya terbatas dan saya bergeser pada pemilihan langsung. Pemilihan langsung ini sebetulnya ini kan kita model pemilihan langsung yang serentak nasional ini kan baru dijalankan. Nah, walaupun untuk menuju pilkada serentak nasional itu kan prosesnya panjang sejak 2015 sampai sekarang di 2020. Nah, salah satu yang dianggap bermasalah dalam konteks pilkada langsung ini adalah yang sering dimunculkan adalah persoalan biaya. Karena anggarannya dianggap besar. Nah, anggaran ini untuk apa? Anggaran ini kan satu adalah anggaran untuk penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu kan kita lihat dari struktur penyelenggaraan. Maka di situ kan kita punya penyelenggara pemilu termasuk penyelenggara pilkada. Di situ kan ada struktur organisasinya dari nasional sampai ke daerah. Kemudian yang kedua, dalam hal tertentu, karena ini adalah pemilihan langsung oleh rakyat, maka di beberapa peristiwa itu ada dugaan apa yang disebut dengan money politik, memberikan sesuatu atau menjanjikan baik uang atau barang kepada masyarakat pemilih, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang berbiaya mahal. Sehingga itulah yang kemudian menjadi salah satu yang dianggap bermasalah. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini pemilihan langsung oleh rakyat, maka di situ juga ada potensi terjadinya konflik antar masyarakat yang besar. Meskipun kita lihat sebetulnya dari pelajaran yang sudah jalan ini, kedewasaan masyarakat itu kan semakin bertambah, sehingga problem atau konflik itu semakin hari menurut pengetahuan semakin berkurang. Nah, kemudian berikutnya adalah kerendahan para kontestan calon kepala daerah ini untuk maju ke dalam pelaksanaan pilkada. Ini kan kadang-kadang mereka harus menyiapkan anggaran yang besar. Modal calon gubernur, calon bupati, wali kota ketika dia maju itu berbiaya mahal. Nah, di situ kan kita tahu calon kepala daerah itu kan ada dua jalan. Satu melalui partai politik, yang kedua melalui calon perseorangan. Nah, keduanya ini dalam beberapa hal kan mereka harus menyiapkan modal yang tidak kecil. Nah, sehingga karena modalnya tidak kecil, kemudian di beberapa case kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung ini justru mereka kena kasus
korupsi. Benar. Nah, kasus korupsi ini dianggap kalau itu berkaitan dengan biaya yang harus disiapkan oleh Iya, mereka. Jadi kalau dari data itu kurang lebih 400-an lebih calon kepala daerah produk dari pilkada langsung yang kena kasus korupsi. Jadi ini sebetulnya dua sisi yang sama-sama bisa dilakukan. Nah, apakah model perwakilan atau model pemilihan langsung? Itu gambaran besar. Oke. Mungkin dari beberapa model yang ada untuk pelaksanaan pilkada untuk penyelenggaraan pilkada, sebetulnya relevansinya bagaimana model yang akan dilaksanakan itu dengan sistem pemerintahan daerah yang nantinya akan dilaksanakan itu apa sih Pak sebetulnya? Ya, sebetulnya ini model pilihan langsung atau tidak langsung itu sebetulnya berkaitan dengan di mana meletakkan otonomi daerah. Oke. Kalau dulu pemerintahan kita itu kan modelnya adalah model sentralis, terpusat. Sehingga karena dia modelnya terpusat, maka model penunjukan tidak ada masalah. Tapi seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan masyarakat, sekarang masyarakat itu kan menghendaki adanya otonomi daerah. Iya. Nah, ketika berbagai urusan itu diletakkan pada otonomi daerah, maka sebetulnya ada kesempatan kalau kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, dia kan pada saat kampanye kan membuat apa yang namanya visi dan misi. Iya, betul. Nah, visi dan misi itu salah satu kelebihan dari pilkada langsung adalah visi dan misi itu bisa menjadi guidance penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oh iya. Sehingga apa yang disampaikan pada saat kampanye dan dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu bisa connect. Nah, itu model visi dan misi sebagai platform penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, kalau itu tidak model pemilihan secara langsung, maka itu tidak menjadi kuat. Gitu. Nah, itu salah satu kekuatan dari model pilkada langsung. Oke. Pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup nih Pak. Ya. Sebetulnya bagaimana sih Pak sistem pilkada yang ideal menurut Pak Aris, atau mungkin Pak Aris bisa spill sedikit ide yang Bapak tawarkan di dalam bukunya Pak Aris Ya. ini? Saya ini bukan ide yang sempurna ya. Saya membandingkan. Jadi sebetulnya saya buka buku saya. Ya. Model pemilihan kepala daerah di beberapa negara yang lain itu sebetulnya ada yang memang model kepala daerah itu diangkat oleh pemerintah pusat yang memiliki, itu model yang pertama sama dengan kita. Kemudian dipilih diangkat oleh dewan atau DPRD, itu sama. Sama juga. Kemudian kepala daerah dipilih melalui secara langsung atau melalui pemilu. Itu sama sebetulnya modelnya. Nah, di semua negara ini yang saya lihat. Kalau kita lihat misalnya di Amerika itu modelnya kombinasi, ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Kemudian di Belanda itu modelnya adalah penunjukan dari pusat. Ya. Kemudian di Spanyol itu modelnya kombinasi juga berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian di Kanada itu gubernur dipilih oleh pejabat di atas. Jadi kan modelnya penunjukan. Kemudian di Belgia itu modelnya adalah kepala daerah dipilih oleh dewan. Kemudian di Swedia itu kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat. Kemudian di Prancis itu kepala daerah dipilih oleh dewan lokal sama DPRD. Kemudian di Jepang itu model pemilihan kepala daerah langsung. Kemudian di Thailand model pemilihan kepala daerah langsung. Kemudian di Finlandia itu ini kepala daerah diangkat oleh dewan atau ketua dewan, tapi tetap dikontrol oleh pemerintah provinsi. Jadi model. Nah,
saya melihat sebetulnya gagasan saya ya, gagasan yang terbaik untuk gubernur. Ya, gubernur itu kan fungsinya kan kalau kita lihat ini kan gubernur itu kan dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Di situ kan ada bahwa sebetulnya gubernur ini kan menjalankan fungsi dekonsentrasi. Jadi asas dia juga menjalankan tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, karena fungsinya itu, menurut saya gubernur ini mungkin ke depannya itu model yang pertama. Model gagasannya adalah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, tetapi penunjukan ini berdasarkan rekomendasi dari DPRD provinsi. Jadi modelnya dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya melihat bahwa model gagasan untuk kabupaten kota, saya memandang mungkin ya, dengan segala kekurangan yang harus kita perbaiki, model pilkada secara langsung itu masih bisa dipertahankan. Jadi ya untuk kabupaten kota ya, kita lakukan perbaikan. Jadi kita lihat dengan model dari segi model yang ditunjuk untuk gubernur dengan berdasarkan rekomendasi dari DPRD provinsi, kemudian nanti dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, nanti kita evaluasi lagi apakah model ini yang kita tidak melakukan perubahan secara seluruhnya menjadi model perwakilan, tapi ada pergeseran model. Nah itu kan kita akan lihat mana yang kira-kira yang dari hasil evaluasi itu apakah model kita langsung itu masih bisa. Jadi beda ya Pak ya, pemilihannya gubernur sama pemilihannya bupati atau wali kota berbeda gitu, berbeda model gitu Pak, model dievaluasi. Ya, kalau ide saya begitu. Gubernur kita menggunakan untuk model ditunjuk dan berdasarkan rekomendasi DPRD provinsi. Untuk kabupaten kota tetap seperti yang sekarang, pemilihan secara langsung dengan melakukan beberapa perbaikan dari kelemahan yang ada sekarang. Oke, mungkin itu yang digagas oleh Pak Aris dan teman-teman bisa membaca lebih komplit di dalam bukunya Pak Aris yang sudah dibuat oleh Pak Aris, teman-teman. Dan karena yang sudah saya sampaikan tadi, pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Aris terakhir adalah pertanyaan penutup pada diskusi kita kali ini. Teman-teman terima kasih sudah menonton video kali ini dan teman-teman bisa membagikan video ini ke kerabat, teman-teman dekat maupun juga siapapun yang teman-teman rasa bisa disebarkan videonya begitu ya Pak ya. Dan mungkin Pak Aris ada kata-kata penutup buat teman-teman penonton? Ya, kalau mau mengetahui tentang pilkada secara langsung, silakan baca buku saya lebih lanjut. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di 5 podcast selanjutnya.